Alhamdulillah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وزل وأظلم وأظلم وأجهل وأجهل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada yang baca? Ini kita nyampe mana? Informasi dari Ami Syihab ini Hasan. Ada yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasanu lughatan ma tashtahihi an-nafs. Wa istilahan wal hadis. Wastilahan wal hadisu alladhi ittasala sanaduhu minatil adli alladhi qalla tabtuhu an darajati sahih wa qala minashududi wal illati fashurutuhu khamsatun. Al-awwalu ittisalus sanadi. Asani adalatul rawi. Asalisu tabtul rawi. Dhabatul rawi wal muradu an yakuna dhabtuhu aqalla min rawiyyin sahihi ay khafiful dhabti. Ar-rabi'u khuluhu minash shududi. Al-khamisu khuluhu minat-tillati. Fa'alamu bihadza fa'ulima bihadza anna syarutal hasani mislu syurutil sahihi fima adis syuruti as-salisi ada syarut as-salisa wa huwa qabatu fa'innahu fi sahihi yashtaritu ayyakuna fil muhtabatil illa kulliya fu'ala amma fil hasani fa innahu la yashtaratu dhalika bal yaktafi bihafifatin at-tabati bihafifatil tabati mislahu hadisul Muhammad bin Umar ala qama an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Muhammad bin Umar hada mashhur bis sadaqi wa laysa fi ghayatil hafadi hikmahu wa mislu sahihi hukmuhu wal mislu sahihi bi ihtijaji wal amali bihi fa in kana dunahu fi quwwati wa li hadha yaqdamu alayhi as-sahihi inda ta'arudi
لأنه أعلى منه مرتبة إذا حسنوا فكسرت رجاله عن رجال الصحيح في الحفظ والضبط أما رجال الصحيح فهم في غاية الحفظ والضبط. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasanu. Kita masuk ke hadis hasan. Kita masih ingat ya. Jadi hadis itu dibagi menjadi beberapa jenis tergantung kategorinya. Paling tidak ada 7 kategori. Yang pertama dari sisi kuantitas periwayat, ini ada hadis yang mutawatir sama hadis yang ahad. Yang kedua berdasarkan kualitas sanad dan matan, ini terbagi menjadi 2, yaitu maqbul dan mardud. Kemudian yang ketiga berdasarkan sambung dan putusnya sanad, ini terbagi menjadi, tidak apa-apa di situ aja, nanti tak tuliskan pelan-pelan saja. Ini saya kasih mukadimah dulu biar ada gambaran. Ya, direkam direkam di otak sama ini. Karena ini saya sedang bukan ngetes istilahnya, bagaimana dhabtur rawi itu di sini. Berdasarkan yang ketiga, berdasarkan putus sambungnya sanad, itu terbagi menjadi 6M. Mu. Ada mutasil. Sebenarnya 2 ya. Berdasarkan putus sambungnya sanad ada 2, yaitu sambung berarti mutasil, yang kedua adalah putus. Oke, cuma 2 dok gitu aja Vina. Nah, masing-masing nanti putusnya itu di depan, di tengah, double atau gimana, itu nanti masuk kategori yang mengkotik. Oke. Yang keempat adalah berdasarkan status perawi. Status perawinya itu maksudnya ini nyampe ke Kanjeng Nabi atau ke sahabat atau ke tabiin. Ada 3 berarti. Ke Kanjeng Nabi namanya marfu, ke sahabat tok namanya mauquf, ke tabiin tok namanya maqtu. Ada sahabat misalkan Abu Hurairah berkata, atau sahabat Ibnu Abbas mengomentari kayak kemarin hadisnya mana itu, penjelasan tentang ayat ini adalah ini. Hari Kamis, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, yang antum pahami illal mawaddata fil qurba itu apa? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Yang antum pahami tentang itu apa? Bahwa beliau berdakwah ini dulu kan sempat ditawari mau dijadikan sebagai orang yang terkaya di dunia, mau yang paling tinggi pangkatnya, yang paling berpengaruh, ya kan? Yang penting meninggalkan dakwah. Sampai kemudian beliau nyampaikan, jangankan begitu, andai kan matahari kamu tempatkan di kanan saya, bulan berada di tangan kiri saya tidak akan pernah meninggalkan urusan ini. Kan begitu kan? Nah, di ayat itu Allah kasih yang namanya perintah, la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah bahwa untuk urusan dakwah ini, la as'alukum alaihi ajra, aku enggak minta upah, enggak minta apa-apa. Illal mawaddata fil qurba, kecuali mawaddah dalam urusan kerabat. Kira-kira gimana? Yang menurut antum pahami apa? Macam-macam pendapat dari berbagai tabiin ulama tentang kerabat Nabi. Ada 5. Ada 5 kerabat Nabi. Iya. Maksudnya gimana? Ada yang menurut ini bahwa kerabat Nabi ini, ada yang menurut ini kerabat Nabi ini saja gitu. Ada 5 pendapat. Oke. Nah, itu pemahaman umum kan? Nah,
Ibnu Abbas menyampaikan, sahabat Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang dimaksud al-qurba itu kan gini, Kanjeng Nabi dengan seluruh orang Quraisy itu kan semuanya pasti ada kekerabatan. Meskipun itu kecil atau besar, dekat atau jauh, itu semuanya adalah kerabat. Karena Quraisy itu kan Bani Quraisy, nama orang. Nah, Kanjeng Nabi masuk bagian daripada itu. Nah, al-mawaddata fil qurba artinya jangan sampai kita itu putus kerabat gara-gara kamu menjegal dakwah saya. Itu pendapat siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ya itu yang disebutkan di ngaji kemarin itu. Ya, agak Nah, nah, itu pendapat siapa? Ibnu Abbas. Abbas. Nah, hadis yang dituangkan dalam kitab apa kemarin? Iya, Ibnu Majah. Ibnu Majah apa ini? Nasai. Hah? Ibnu Majah ya. Oke, berarti hadis yang dituangkan oleh Ibnu Majah tentang itu namanya hadisnya mauquf karena yang mengucapkan itu adalah sahabat. gitu maksudnya. Oke, itu contoh. Jadi berdasarkan status perawi, nyampainya ke siapa ini? Nah, ada 3, yaitu marfu, mauquf, sama maqtu'. Maqtu' contohnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk tabi'in apa tabi'in? Tabi'in. Lewat Tabi'in. Tabi'in apa tabi'in? Tabi'in. Uwais Al-Qarni itu tabi'in apa tabi'in? Sahabat ya. Tabi'in berarti. Tabi'in. Tidak pernah dapat ketemu Nabi, tapi Iya, ikut hidup zamannya zaman Nabi. Nabi. Iya, tapi Tabi'in. kan nggak bisa disebut sahabat. Tabi'in. Karena sahabat itu yang ketemu Kanjeng Nabi dan beriman. Iya, Tabi'in. Ya, tabi'in. ya itulah kemudian alasannya kenapa kok beliau itu nggak sempat bertemu Kanjeng Nabi, padahal mungkin gitu loh. Padahal mungkin karena beliau khidmah sama ibunya. Itulah yang kemudian diabadikan kenapa beliau itu sampai mendapatkan salam ya dari Kanjeng Nabi karena di eranya beliau. Sehingga beliau itu ya sebutannya setelah sahabat apa ya? Tabi'in, tapi sayyidut tabi'in. Nah, gitu. Jadi ibarat ada apa namanya? MacBook misalkan ya. Ini yang seri ini tapi ini yang Pro. Nah, gitu loh. Meskipun yang di bawah ini tapi yang Pro gitu loh. Itu Sayyidut Tabi'in Hasan Al-Basri. Nah, ketika beliau yang mengucapkan itu berarti jatuhnya apa? Hadis maqtu'. Ya intinya bukan hadis gitu loh. Bukan hadis karena bukan dari Kanjeng Nabi. Nabi. Tapi kalau disebut hadis ya sebutannya hadis maqtu' gitu loh. Oke. Terus kemudian dari sisi cara penyampaian ya, tidak ada yang hadis qauli, artinya dari cara ucapan yang Kanjeng Nabi, ada fi'li, ya, perbuatan yang Kanjeng Nabi, ada takriri, yaitu apa? Persetujuan yang Kanjeng Nabi. Terus kemudian ada sifat, yaitu yang ya membahas tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi, termasuk syama'il ya personifikasinya Kanjeng Nabi itu bagaimana. Nah, itu kan juga bagian daripada hadis. Kemudian berdasarkan kejanggalan dan cacat, ya ada yang janggal, ganjil, itu yang disebut dengan syadz, ya syadz. Kemudian ada yang cacat itu ada ilat, ada cacatnya begitu, namanya ilat. Ya, jadi ada hadis yang syadz, ada yang ma'lul. Nah, gitu. Ma'lul itu artinya yang ada cacatnya. Kalau dalam shorof itu namanya ada bina mu'tal. Nah, itulah gambarannya, bina mu'tal. Ada mu'talnya di fa, ada di ain, ada di lam. Itu gambarannya, analoginya. Cuma nanti kita jelaskan satu persatu dulu. Nah, kemudian yang terakhir dari sisi cara penukilan, ini ada yang jadinya itu musnad. Musnad itu yang ittisal dan marfu, gabungan antara muttasil dan marfu. Jadi yang paling lengkap itu baru disebut musnad. Ya muttasil dan marfu. Nah, itu baru disebut musnad. Ada yang mursal. Mursal itu berarti sahabatnya nggak ada. Tiba-tiba dapat kabar ini, ternyata begitu.
Sahabat tidak disebutkan, tapi tetap diterima. Kenapa? Karena seluruh sahabat itu disebut adil, ya, diterima semuanya. Kemudian ada mu'an-an. Nah, ada mu'an-an yaitu dengan kata an itu. Terus kemudian ada musalsal. Musalsal itu dengan pola yang sama. Misalnya setelah menjabat tangan terus kemudian mengucapkan begini, ya kan? Terus kemudian saya dulu di jabat tangan terus kemudian ini. Termasuk yang ini. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu tangannya di sini. Itu saya dapatnya, kalau Abi enggak kayaknya. Saya dapatnya itu dari Ustadz Hasan Kubuklaka. Itu saya dapat. Jadi beliau itu dapat dari guru-gurunya beliau. Terus kemudian saya pada waktu itu mendapatkan kecipratan itu. Jadi ya ikut terus kemudian. Jadi ketika ya saya ya dapat sanatnya itu. Law anzalna hadzal qur'ana gitu. Kalau antum di sini kan karena ngikut yang dari sini. Sanad dari ada juga ya. Gitu. Jadi memang begitu. Itu namanya musalsal. Ada pola yang sama. Jadi setelah ini terus kemudian gini. Nah, setelah ini gini. Itu namanya musalsal. Nah, jenis-jenis itu semuanya, ya jenis-jenis semuanya itu sebenarnya ada pakemnya. Pakem. Ada standar utama yang dijadikan patokan oleh ulama untuk menentukan apakah hadis ini valid, istilahnya super valid atau ya valid atau yang lemah. Begitu. Kalau ibaratnya hadis itu seperti kabel, ya gitu, kabel itu terjadi 3. Yang pertama itu super valid, itu kayak kabel fiber optik, ya, yang pakai kecepatan cahaya itu, ya, cahaya. Terus kemudian ada kabel yang di bawah grid itu mulus, ya, tapi nggak sekelas fiber optik. Terus kemudian yang ketiga itu ya tambalan. Terus kemudian ada yang longgar sambungannya, mungkin bisa jadi ada yang kabelnya mencuat sehingga bisa jadi ini sama ini nggak nyambung, begitulah gambarannya. Nah, yang pertama itu adalah hadis yang sahih, kemudian yang standar kedua itu adalah hadis hasan, kemudian yang ketiga adalah dhaif atau lemah. Nah, terus ngukurnya dari mana untuk jadi luaran hasil itu gimana? Itu ada 5. Jadi 5 inilah yang dijadikan standar untuk ngukur apakah ini jadinya itu fiber optik atau kabel premium atau kabel abal-abal. Nah, gitu loh. Oke ya, bisa dipahami? Nah, hasan itu adalah kita sedang bahas tentang premium. Yes, nah, oke dong ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang di sini, hasan. Hasan ini selalu, kalau metodenya Abuya itu kan selalu ditunjukkan dari sisi bahasa dulu. Biar kita tahu asal muasal muncul bahasa ini bagaimana, terus kemudian kenapa kok dijadikan sebagai istilah. Itu nanti kalau kita tahu logikanya, itu enak kita. Gitu. Al-hasanu lughatan ay fil lughati. Jadi dia itu mansubun binasil khafid. Istilahnya aslinya itu ya lughatan itu setara dengan fil lughati. Cuma fi-nya itu dihilangkan jadinya ya lughatan gitu. Kayak fiil mutaaddi itu kan ada 2, ada yang langsung berarti ra'aitu zaidan, ada yang pakai lantaran huruf jar sehingga dia dimajrur. Contoh rohibtu an, misalkan gitu. Rohibtu fi, ya otomatis majrur toh. Nah itu. Nah sama dengan lugotan, aslinya fil lugoti, cuma binazil khafid, khafidnya buang, mau tidak mau ya mansub. Ai fil lugoti. Nah secara bahasa hasan itu apa sih? Yaitu ma tashtahihi an nafsu, yaitu ma sesuatu tashtahi yang menjadi menarik, hi pada ma an nafsu apa jiwa. Nafsu itu jiwa.
jiwa yang sudah ada dalam diri manusia. Nah, jiwa itu cara kerjanya senang makan, senang berbuat maksiat, terus kemudian senang terhadap lawan jenis. Itu yang disebut dengan tokoh hayawiyah itu, jiwa itu. Nah, jiwa itu secara defaultnya itu adalah ammaratun bisu. Dia itu selalu ngasih ide yang buruk. Namanya nafsu ammaroh. Innan nafsa la ammaratun bisu. Lalu kadang ini pemiliknya, ownernya itu kadang ada yang tidak mengikuti ide itu karena sudah belajar. Sehingga setiap ide-ide bisikan dari nafsu itu ya nggak langsung dituruti, tapi kayak didebat gitu loh, didebat dulu tek gitu, sehingga disebut lawamah. Nah, banyak mengaduh gitu. Nah, kalau sudah kayak begitu ditingkatkan terus sampai jadi anteng tenang, sehingga nafsu itu kayak sudah istilahnya kerbau yang sudah dicocok hidungnya, sehingga mau kemana pun ya udah ngikut, sehingga disebut tenang, anteng. Namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, begitu. Nah, ini apa? Yaitu hasan itu segala sesuatu yang menarik jiwa. Sampean seneng nggak melihat orang cantik gitu? Senang. Itu berarti hasan. Nah, gitu. Hasan. Gitu. Sampean lihat seneng nggak lihat ada buku cetakan terus kemudian premium bagus, terus kemudian enak desainnya bagus, ini bagus, seneng nggak? Hasan itu desainnya bagus, enak, jernih, bikin Hasan. ini hasan namanya. Apapun yang disenangi oleh nafsu itu namanya hasan. Terlepas dari benar atau tidak ya, ini sudut pandangnya adalah yang disenangi oleh nafsu. Nah, oleh sebab itulah ya, biasanya bisikan awal itu disebut hawa nafsu. Hawa itu dari kata hawi, artinya turun. Biasanya bisikan-bisikan dorongan internal itu kalau dituruti itu pasti akan membuat jatuh orangnya, jatuh di martabat manusia, apalagi di hadapan Allah itu jatuh. Makanya disebut hawa nafsu. Jadi hawa itu sebutan untuk ide setelan pabrik dari hawa tadi itu yang dinormalisasikan itu. Nah, setan itu hanya sekedar was-was, memberikan taswis, memberikan bisikan. Oke, nyampe ke sini enggak apa-apa wes. Sekedar memberikan bisikan. Nah, dorongan asli itu adalah dari nafsu. Nah, setan itu hanya sekedar ngasih ide. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangkan karena memang udah cetakan. Kayak senang terhadap lawan jenis itu. Kayak misalkan gini. Misalkan setiap nafsu itu kan pasti senang maksiat. Oke, senang maksiat. Tapi terus kemudian ada bisikan, sekali-kali nggak apa-apa lah. Itu setan. Oke, paham ya? Cara kerjanya itu begitu. Ini saya dapat bocoran begitu. Dari setannya langsung. Sumber utamanya. Jadi begitu cara kerjanya. Dan aslinya itu lemah. Inna kaita syaitani kana dha'ifa. Lemah. Baik, nah, kembali ke istilah hasan. Wastilahan, sedang secara terminologi istilah itu adalah definisi yang disepakati oleh fan tertentu. Nah, kita belajar hadis berarti ini adalah dalam perspektif hadis. Nah, perspektif ini penting. Karena bisa jadi definisinya itu berbeda-beda. Contoh, ya. Contoh, dalam bab mufrad saja, mufrad itu masih sama-sama satu sesi ilmu nahwu, satu ekosistem nahwu. Itu pun masih beda antara mufrad itu yang berkaitan dengan isim mufrad, ada munada mufrad, ada khobar mufrad.
sama-sama mufrad, tapi definisinya bisa berbeda. Makanya ini penting untuk mengetahui definisinya itu dari sudut pandang apa. Kenapa ini penting? Ya sangat penting, karena dengan mengetahui apa itu, dalam ilmu mantik namanya mahiyah. Apa sih dia? Sehingga dia ini ketika diketahui, maka yang selain dia itu menjadi jelas. Oh, bukan dia. Gitu. Kayak ilmu fisika, matematika, sama kimia. Sama-sama ngitung. Tapi kalau nggak pernah dipelajari apa esensinya, mahiyahnya, ya bingung tetepan. Fisika itu alam. Fisika itu alam. Nah, matematika itu adalah perhitungan. Nah, kalau digabungkan biasanya alam itu kan punya sistem. Kalau dalam bahasa Islam namanya sunnatullah. Nah, itu diungkapkan dengan bahasa matematika. Sehingga muncullah rumus. Gravitasi ini. Nah, cara untuk membuktikannya pakai bahasa apa? Matematika, dihitung gini. Nah, sedangkan kalau kimia itu lebih spesifik kepada zat. Zat ini terbentuk jadi apa sih? Begitu. Jadi apa sih? Dari apa sih? Sehingga ketika munculnya apa? Sekarang misalkan kalau sampean punya baju putih kena getah misalkan begitu, itu kan pakai suklin meskipun sudah ada promosinya kekuatan 1000 tangan, 10 tangan misalkan gitu. Masih tetap tidak bisa karena tidak menemukan cairan yang bisa menghambat itu, sehingga muncul cleaner ya. Yang ini ketika ditetes saja itu sudah hilang. Kenapa? Karena ini sudah zat ditemukan zat yang lain. Kayak asam itu bisa. Nah, itu apa namanya? Namanya kimia. Jadi sangat spesifik, beda sekali. Sehingga orang-orang kimia itu kerjaannya di lab, meneliti. Ini kalau digabung dengan ini bagaimana? Ya. Terus kemudian logam itu ada stratanya gitu loh, ada stratanya secara kimianya itu. Jadi ini sekian ini, sehingga kalau baja itu dipakai mukul besi yang kekuatannya sekian, ya dia hancur, dia menang. Nah begitu. Panas juga begitu ya, itu nanti dipelajari di bab kimia. Ya itu. Jadi definisi dan sudut pandang itu sangat penting. Makanya kita kadang bingung itu bukan karena kurang lama belajar, enggak, cuma karena kualitas belajarnya yang kurang tajam. Tidak langsung mengkomparasikan, tidak langsung ada istilahnya kenapa ya begitu, sehingga menjadi bias. Belajar lama tapi nggak dapat apa-apa, suruh apa sih, kesulitan mendefinisikan karena memang tidak diawali dengan itu. Nah, makanya ini sangat penting sekali, istilahan. Sehingga dari istilahan ini kalau diikuti alurnya, maka kita langsung bisa membedakan antara yang hadis hasan dan bukan hasan. Baik. Apa itu wastilahan huwal haditsu alladzi ittasala sanaduhu? Sebuah hadis yang sanatnya sambung. Ibarat kurir, ya, ibarat kurir ngantarkan paket itu sanat, paket itu maten. Ya. Kurir A, B, C, D, kita. Gimana begitu? A, B, C, D, kita. Maka hadis sahih adalah hadis yang sais ittasala sanadu, yang kurirnya lengkap. A ada, B ada, C ada, D ada, nyampe ke kita. Jadi paketnya sama. Nah, begitu. Nyampe ke kita. Namanya ittasala sanadu. Hadisnya disebut muttasil. Oke. Yang kedua, binaklil adli, dengan dinukil atau dipindah-pindah. Nakil itu artinya memindah, oleh orang yang adil. Artinya apa? Kurirnya tadi itu benar-benar kredibel. Ibarat rating itu 5. Nah, tak tunjukkan sekarang. Rating itu 5. Dia enggak suka bohong, terus kemudian istilahnya kredibel lah. Pelayanannya bagus, kemudian sopan, tidak mengurangi, tepat waktu, utuh, tidak pernah salah alamat. Itu semuanya adalah kredibilitas
Kurir. Ini kurir. Itu namanya binaklil adli. Adli. Nah, nanti kita elaborasi apa yang dimaksud al-adl. Al-adl itu minimal ada 6 gizi. Nanti. Oke, artinya gini, bukan hanya sekedar kita untuk mengetahui enggak, tapi itu sebenarnya ada, kalau kita mau sejajarkan sama rawi, itu di mana kita, di mana beliau. Dan itu adalah sifat-sifat yang unggul gitu loh. Sifat-sifat yang unggul dan kita bisa meniru sifat itu. Ya, binaklil adli. Alladzi qalla dhabtuhu. Oke. Yang ketiga adalah dhabit. Dhabit itu kalau al-adl itu adalah kurir yang personanya atau akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Itu al-adl. Nah, sedangkan dobet itu lebih ke intelijensi, otaknya. Jadi kemampuan seorang perawi, seorang kurir dalam menerima, menyimpan, dan menyampaikan. Ini standarnya. Presisi dari sebelum sama setelahnya. Itu namanya presisi. Kalau ini presisi banget, itu namanya Dhabtur rawi tingkat tinggi. Nah, kalau kurang presisi, artinya masih ada istilahnya yang enggak super. Istilahnya kalau saya katakan gini, saya ibaratkan harddisk. Harddisk itu kan ada macam-macam. Ada yang biasa, HDD itu. Ada yang SSD. Dia itu kemampuannya lebih canggih, lebih menampung, lebih cepat. Ya, jadi ketika data apapun ketika mau ditampilkan, dia itu langsung bisa istihdor kalau dalam bahasa Arabnya itu. Ada Dhabtul Dhabtul Sodr, itu memorinya cukup kuat dan bagus, sama Dhabtul Kitabah. Kitabnya tulisannya juga ini bisa dipertanggungjawabkan. Enggak hilang, enggak kemudian campur-campur, enggak ini. Istilahnya utuh kitabnya itu. Gitu. Ada dobet. Nah, hanya saja dobetnya ini tingkatannya yang harddisk, bukan SSD. Jadi seorang kurir yang memorinya itu kelasnya kelas harddisk, bukan kelas SSD. Meskipun sama-sama bagus pelayanannya, sopan, nggak pernah dicap sebagai tukang nyuri paket, kemudian tidak pernah menggelapkan, macam gitu. Nggak juga jadi bahan gosipan. Nah, gitu gampangannya. Itu kredibel. Yes, dong sekarang. Saya pelan-pelan aja. Yang penting nyampe. Oke. Kemudian alladzi qalla dhabtu an darajatis sahih. Yang di bawah levelnya apa? Kredibelnya itu darajat atau tingkatan sahih. Kalau sahih saya katakan sebagai SSD. Kalau yang ini atau ini apa? Siapa ini? Ai Kamal. Nah, atau ambil wudhu aja, ya. Ambil wudhu. Kalau ada kopi silakan kopinya diminum. Karena kita ngaji itu bukan bicara tentang barokah. Kalau ada tentang barokah, minimal orang ngaji hadir tok itu ada 7 keutamaan. Masyaallah. Tapi bukan hanya sekedar kita ambil barokah itu tok, enggak. Karena kita udah ngambil jalur tolabul ilm, biar beda dengan ngajinya kita santri dengan ngajinya orang kampung. Ya, kita harus paham. Ya, bukan asal sekedar hanya dapat barokah, tidak ada beda. Karena kita ngaji bukan pengajian. Kalau pengajian itu cukup mendengarkan, ndak usah pulpen, ndak usah kitab. Pengajian jebulannya, outputnya adalah orang soleh. Gak bakal jadi ulama, hanya soleh saja. Tapi kalau ngaji, Bisa jadi. kalau ngaji Harusnya. itu ada kitab, ada pulpen, ada hafalan, ada ujian, ada macam-macam. Dan itu jebulannya ulama, meskipun tidak semuanya. Masyaallah. Amin amin. Ya Allah ya Rabb. Berilmu. Ulama. Tayyib. Wakhola. Nah, dan sunyi minasyududi, dari keganjilan.
ganjil. Ganjil itu aneh, nyeleneh. Jadi ibarat gini, saya analogikan dengan ada 10 CCTV sedang ya ngerekam kejadian insiden yang sama. Dari 10 itu ternyata ada satu yang agak aneh. Agak aneh. Loh, gimana nih kok beda sendiri? Kok gini? Ya apa ini? Padahal ada 10 CCTV. 9-nya oke, satunya kok gini. Nah, itulah disebut dengan ganjil. Bahasa Arabnya syad, istilahnya begitu. Jadi riwayat ini kok nggak sama dengan yang lebih siko yang terpercaya. Saya gambarkan CCTV. Kenapa? Karena CCTV kan ngerekam apa adanya. Kok aneh gitu loh. Itu namanya syad. Wes dong? Oke. Dan yang keempat adalah wa khala minal illah, dan dia sunyi atau bersih dari cacat. Cacat ini yang dimaksud adalah cacat tersembunyi. Bukan apa namanya ini. Jadi rata-rata orang yang tahu tentang ilah ini adalah para apa namanya muhaddits yang sudah pro, bukan pemula. Kalau pemula masih belum tahu. Karena dianggapnya fulan ini dianggap. Tapi kalau ditinjau lebih dalam lagi, dilihat ini fulan apakah sezaman atau tidak, terus kemudian ada 4 aspek itu yang dipakai untuk menentukan apakah ini ada ilat atau tidak. Makanya ilah al-khofiyah, yang tersembunyi. Hah? Iya, begitu. Nah, hadis yang memenuhi 5-5-nya ini, ittisalu sanad-sanadnya muttasil. Kemudian kurirnya atau perawinya tadi itu betul al-adil, kemudian dobit, ya, kemudian khola minas sudud, khola minal ilah, maka langsung itu disebut makbul. Kalau tingkatannya rata kanan semuanya, nah itu disebut sahih, fiber optik, kiranya kabelnya begitu. Tapi kalau untuk dokter rawi, ya, itu berkurang sedikit, memorinya bukan SSD tapi HDD begitu. Maka dia ini bukan fiber optik tapi premium. Ya, kabel premium lah. Sama-sama bagus. Tapi kalah bagus dengan karena kekuatannya bukan ini, bukan logam lagi tapi cahaya. Fiber optik kan cahaya. Cahaya itu kecepatannya pengen tahu. Nah, andai kan di luar itu gelap. Kemudian antum buka itu kan di sini terang, di luar gelap. Antum buka apa namanya? Buka pintu itu, seret. Dalam itu kan berapa nano detik, misalkan begitu. Itu cahaya itu udah nyampe ke sana. Secepat itu. Nah, itu gambarannya. Oke ya. Ya, baik. Fasyurutuhu, maka syaratnya kalau di total jenderal itu khamsatun, berarti ada 5. Jadi untuk disebut sebagai hadis hasan itu adalah ada 5. Yang pertama adalah ittisalus sanad, sanadnya nyambung atau hadisnya disebut pasti mutasil. Jadi kalau mungqati nggak mungkin dia akan jadi hasan, apalagi sahih. Jatuhnya adalah dhaif. Ibaratnya nggak mutasil itu gimana? Misalkan ini paket, ya. Terus kemudian kurirnya A, B, C. Nah ternyata C-nya ini nggak ada, tapi paketnya tetap nyampe D, E terus ke kita. Ya itu berarti ada yang nggak jelas. Jadi kalau dicek itu di apa namanya keterangannya not detected, istilahnya begitu. Nah itu. Nah mutasil itu macam-macam. Kalau di awal di ranahnya yang pertama. Jadi sanad itu kan kalau ini kan gini, nanti menggantung gitu. Menggantung. Jadi seret gitu dari kalau dari sisi durasi itu kan dari Kanjeng Nabi terus kemudian dari ini kan begitu. Nah, kalau yang di awal tek namanya mursal. Kalau di pertengahan dan satu namanya mungqati. Jadi mungqati secara umum. Kemudian kalau 2 di pertengahan namanya mu'dhal. Nah, kalau di menjelang kita istilahnya musonef. Nah musonef kalau saya ibaratkan kita tadi itu namanya mu'allaq.
Yang kedua adalah turrawi. Oke, saya tunjukkan satu-satu ya. Antum tulis saja nanti. Sudah tak tulis. Ini saya kasih tahapan ya, bagaimana alur berpikirnya seorang muhaddis, istilahnya yang menekuni dalam bidang mustalah hadis itu ngecek. Kita nggak akan masuk ke kelas mereka, cuma paling tidak kita tahu cara berpikirnya. Itu sehingga ketika baca hadis itu lebih kayak lebih bisa masuk gitu. Flowchart. Apa flowchart itu? Alur ya. Deteksi hadis, deteksi apa namanya, syad aja ya, syad. Nggak ada ini nggak ada. Nah. Biasanya kalau di sini itu ada bagian spidolisasi. Spidolisasi itu yang khusus bagian ini memastikan. Jadi kadang ada sampai 10, ada yang tidak masalah. Yang penting itu kan lancar. Dan itu benar-benar dipastikan. Dipastikan ya. Ada yang udah dibentuk tadi sini. Ya. Mulai kemudian 1. Cek sanad. Bukan cek sound ya, cek sanad. Oke. Kalau putus pasti doif sudah. Nah kalau udah doif nggak mungkin derajat hasan atau, jadi deteksi pertama itu ini cek sanadnya nyambung apa enggak. Jadi setiap antum baca hadis itu cek sanadnya dulu, ibaratnya begitu. Ini bener nggak ada yang masalah enggak ini cek dulu. Kalau ada yang putus udah langsung itu doif. Nah cuma cek sanadnya itu kan nggak seperti cek apa namanya ini, cek rantai sepeda yang biasa yang langsung kita bisa lihat dengan kasat mata. Bisa jadi itu pakai kabel yang kadang secara kasat mata dia itu terbungkus, tapi ternyata dalamnya udah ada yang putus sehingga nggak nyala. Begitu kan begitu. Nah oleh sebab itulah maka ada ini lagi, ada seleksi kedua lagi, yaitu cek kualitas. Ya, yang kedua adalah cek kualitas. Cek kualitas perawi. Perawi tadi itu kayak kurir lah atau kabel kalau ini. Ya. Semuanya dicek. Nah, ini kalau gugur, kalau nggak apa ya, nggak apa ya, maka langsung gugur ya, nggak standar.
Kemudian yang ketiga, bandingkan dengan jalur lain. Bandingkan jalur lain. Oke. Nah, dari sini kemudian ada yang ganjil enggak? Kalau ada yang ganjil berarti di sini ada syad. Nah, ini kan tadi kan ada lima kisi tadi. Nah, tahapannya begini. Tahapannya. Nah, kayak gini aja. Ini masih ada lagi sebenarnya. Ini masih ada lagi. Ini saya taruh di sini ya. Nah, Nah, Ini ya. geraknya Syad, ya. Syad. Nah, gini ya. Nah, di sini ini 4. Jika tidak syad, cek kemungkinan ilat. Satu ilatnya ini. Oke. Ada tadlis atau perawi tidak sezaman. Kemudian yang kedua ada tambahan lafaz dari jalur lain. Kemudian tidak dikenal dari jalur lain. Kemudian ada perubahan harus dalam matan. Kemudian ada tidak sesuai yang kronologi atau tidak. Nah, kalau sudah ini kan baru kemudian yang kelima, tentukan status akhir. Tentukan status akhir. Ini bisa Sohi, Hasan. Sohi atau Hasan ya. Hasan. Kemudian di sini bisa Dhaif. Nah, ini maksudnya. Jadi selesai.
Kemarin untuk yang Dr. Rawi itu sudah dijelaskan kan Mas Dini? Kan kemarin ini kan pembahasan Hasan. Nah, pembahasan Hasan itu setelah pembahasan Sahih. Oke. Nah, supaya disebut Sahih kan otomatis memenuhi persyaratan. 5 syaratnya kan? Berarti kan sudah dijelaskan kan masing-masing 5 persyaratan tersebut. Bedanya kalau di Sahih kan tamamu dobti. Hah? Kalau di Sahih tamamu dobti. Enggak, maksudnya artinya di pertemuan sebelumnya. Yang Sahih. Sudah kan? Ah. Sudah. Kalau dobet apa artinya? Hafalannya. Hafalannya kuat. Hafalnya kuat. Kalau apa namanya? Kalau adalah rawi, Artinya seorang perawi. adanya seorang perawi. Standarnya berapa? Ada enggak disebutkan? Tidak melakukan dosa kecil. Tidak Perawi. fasik, anak Oh iya. kecil. Bukan anak kecil, seorang muslim, kemudian berakal, kemudian muslim berakal, kemudian Majnun, majhul. tidak fasik, tidak tidak gila, tidak apa lagi? Lupa. Ya. Ada yang ada terus. Sudah. Ini enggak perlu saya jelaskan lebih banyak. Bukan seorang perempuan juga boleh, tapi harus ada syaratnya juga. Seorang muslimah perempuan boleh. Yang ada terus. Selamat dari fasik, sifat rasisi. Apa? Rasisati. Saya enggak tahu ya, sampai kan sudah dijelaskan. Kan sudah dijelaskan. Oke, udah ya. Muslimah berakal. Udah. Nah, inilah langkah sebenarnya tahapan yang dilakukan oleh beliau-beliau itu. Istilahnya ini kan sebagai bentuk alur inilah istilahnya alur logis. Ya, alur logis untuk pelaksanaan menentukan 5 hal ini. Ya. Yang pertama itu dicek sanadnya dulu. Jadi misalkan innamal a'malu binniyah wa innamal limri'im ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha Aun. aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari. Misalkan begitu. Nah, itu dicek. Itu kan. Cek sanad. Bukan cek sound ya, cek sanad. Apakah masing-masing ini ada yang putus gitu. Kalau putus langsung berarti bukan mutasil, Mutasil. langsung sebutannya Mursal. doif. Doif. Saya doif aja dulu. Istilahnya kalau disuruh milih sahih, hasan atau doif langsung jadi doif. Karena syarat yang pertama ittisalus sanad sudah bukan cetak. Yang kedua, kalau sudah mutasil, sudah sambung semuanya. Lanjut deteksi yang kedua, yaitu cek kredibilitas. Cek kualitas masing-masing paket, masing-masing kurir. Kurir. Saya lebih senang pakai kurir lah istilahnya begitu. Lebih familiar di kita. Ya, lebih familiar di kita. Dari sisi apa? 2 hal. Dari sisi apa namanya? Dari sisi akhlaknya, ya, akhlaknya, sama dari sisi intelijensinya. Namanya adalatur rawi, akhlaknya namanya adalatur rawi, dan intelijensinya namanya Tamamu dobti. dobet, istilahnya dobtuhu. Dobtur rawi. Yang pada intinya adalah hasil akhirnya nomor 2 ini ratingnya harus 5. Jadi kurirnya itu tadi masing-masing, misalkan paket diantarkan oleh A,
B, C, D, terus E, terus kita, misalkan kita itu Imam Bukhari misalkan. Maka itu masing-masing dari A sampai E itu harus rating 5. Oke, rating 5. Nah, kalau sudah selesai semuanya, ini perlu dicek ulang lagi, diverifikasi yang lebih mendalam lagi. Apa itu? Kalau semuanya dari sisi dua hal tadi itu tidak disebutkan, maka dia ini ya gugur, artinya tidak sampai ke ya jadinya dhaif. Nah, perlu lagi dibandingkan dengan jalur lain. Barangkali hadis ini juga punya riwayat yang lain. Sehingga apakah terjadi nyeleneh atau tidak? Misalkan dianggap sudah valid, ini kredibelnya orang kang paketnya juga kurirnya udah bagus semuanya. Apakah dari jalur lain ada yang nyeleneh? Ibarat saya analogikan tadi itu CCTV. Coba bandingkan, barangkali punya 10 CCTV, 10 jalur, tapi ini nyeleneh gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi untuk verifikasi selanjutnya. Nah, kalau sudah tidak ada syad, ya, tidak ada syad, maka ini harus mendatangkan orang lagi yang lebih ahli dalam bidang kualitas, yaitu untuk deteksi apakah ada tadlis. Nomor 4 itu. Apakah ada ilatnya? Ilat tersembunyi itu diantaranya ini. Yaitu apa? Ada tadlis apa enggak? Tadlis itu ngerti tadlis? Tadlis itu penggelapan. Ibarat kurir tadi itu pakai ninja, jadi nggak ketahuan. Biasanya itu kan kurir langsung disuruh pakai foto KTP, istilahnya bilang. Ini enggak pakai topeng. Sehingga bisa jadi saya dapat informasi ini dari fulan. Padahal ketika di cross check enggak langsung, itu nukil dari orang yang lain. Jadi ada penggelapan. Bukan dari dia, meskipun paketnya juga tetap utuh seperti itu, tapi ketika ya ada kegelapan di sini, ada tadlis. Nah, ini perlu dicek lagi. Oh, ternyata masih ada ini. Nah, itu orang-orang yang sudah pro tadi itu, yang benar-benar bisa ngecek satu persatu person tadi itu. Meskipun kelihatannya sudah bagus, tapi ternyata masih ada yang pakai ninja tadi itu. Tadlis, ada penggelapan. Oke. Apakah ada tambahan lafaz? Atau apakah ada tambahan lafaz tidak dikenal dari jalur lain? Ya, termasuk nyeleneh tadi itu. Kalimatnya bagaimana ini? Terus apakah ada perubahan halus dalam mata? Namanya ilah itu ya kayak gini. Jadi ilat itu nggak bisa dideteksi oleh kasat mata. Dia harus orang pro, ngerti banget. Sehingga kemarin tuh saya lihat ada review Bangkutang itu. Nggak tahu ya, Bangkutang tahu channel Bangkutang? Nggak tahu ya. Itu ada review dari Gadgetin, ngerti Gadgetin? Oh, tahu. Nah, Gadgetin itu kan review lebih ke ini sih, apa namanya, ponsel atau apa gitu sama ini. Ya. Nah, ternyata itu ketika nge-review itu direview oleh Bangkutang. Bangkutang ini anak LCD. Kalau masalah LCD, wah, dia ini masternya. Oke. Nah, akhirnya saya lihat itu reviewnya Gadgetin itu kemudian direview lagi oleh di komentator nih, istilahnya di komen nih. Enggak gitu, gini-gini. Oh, dijelaskan luar biasa. Nah, saya lihat komennya di komentar videonya tadi. Ternyata David Gadgetin itu ini komentar di awal. Artinya apa? Iya, mengakui reviewnya dari Bangkutang tadi itu. Ini saya ingin menunjukkan. Ternyata ya, ilat itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang pro yang sudah melanglang buana di situ, yang benar-benar dia itu bisa menemukan bug, istilahnya ada apa ya, ketidakstabilan, ada cacat, meskipun itu secara bungkusnya itu kelihatan normal gitu loh, paham? Nah gitu. Nah ini kerjaannya Imam Nawawi, Ibnu Hajar, terus kemudian orang-orang yang luar biasa itu Masya Allah luar biasa. Sampai akhirnya ketika itu bersih semuanya, dari ilatnya bersih, kemudian juga nggak ada yang ganjil, nggak ada syad, kemudian kang kurirnya itu juga rating 5 semuanya dari sisi akhlak dan juga dari memorinya itu SSD misalkan, maka baru ditentukan akhirnya, yaitu namanya makbul atau mardud. Tim makbul ada berapa? 2. Kalau pakai SSD namanya sahih. Kalau hadis
hasan. Nah, kalau yang di luar itu namanya Error doif. Error. Sedang ya. Sudah ini lah ya, semudah ini. Saya pikir insya Allah gampang lah. Ya. Nah, selanjutnya tetap ini saya sampaikan. Jadi adalatur rawi ya, adalatur rawi. Rawi itu dikatakan adil ketika memenuhi berapa? 5. Oke, sebentar. Adil itu apa dulu? Ya, adil itu apa dulu? Jadi adil itu apa? Adil itu adalah ya yang standar, istilahnya begitu. Adil itu jejak. Kalau dalam masalah akhlak, adil itu seimbang. Akhlak itu ada 4 isi, karena setiap orang itu punya 4 kekuatan. 4 kekuatan. Nah, misalkan kekuatan marah, ya marah itu kalau kelebihan namanya ini pemarah. Kalau kekurangan namanya dia itu kayak apa sih, nggak pernah marah, itu balit bahasanya begitu. Nah, dia harus seimbang, adil, sehingga dia itu berani tapi tidak sampai sembrono, istilahnya begitu. Itu adil dalam akhlak. Nah, ini adil dalam urusan dalam urusan perawi ini yang memenuhi 5 standar. Yang pertama adalah Islam. Jadi seorang perawi harus muslim. Nggak boleh orang kafir atau orang munafik. Begitu. Logikanya apa? Logiknya apa? Kan tidak mungkin kamu ngasihkan kunci rumah ke orang asing. Itu logikanya. Sehingga hadis itu dari mana? Ya harus dari seorang muslim. Itu. Baik. Dokter ke siapa? Ya minimal ke keluarga lah. Ngasihkan kunci ke keluarga. Yang kedua adalah balik dan berakal, atau disebut dengan mukallaf. Balik dan berakal. Ya, balik dan berakal. Kenapa? Karena kalau belum balik alias anak kecil, ya, anak kecil itu masih belum sempurna. Meskipun berakal tapi akalnya belum sempurna. Terus berakal artinya untuk memastikan bahwa dia ini normal gitu. Bisa jadi dia itu udah besar tapi akalnya tidak normal. Makanya tetap dipastikan berakal. Karena tidak mungkin gini. Karena informasi itu orang yang nyampaikan itu harus bertanggung jawab. Kan tidak mungkin kita telan mentah-mentah informasi dari anak TK atau dari orang linglung, misalkan gitu. Karena nggak bisa bertanggung jawab penuh. Nah, oleh sebab itulah maka persyaratan yang kedua adalah balik dan berakal. Baik. Yang ketiga adalah salamatun minal fisq atau kefasikan. Fasik itu apa sih? Fasik itu yaitu melakukan dosa besar secara terang-terangan atau dosa kecil yang terus-menerus. Tahu dosa kecil? Dosa kecil itu bisa kita ketahui dan kadang-kadang kita nggak terasa juga itu dosa kecil. Makanya di istighfar kabir itu ada minadz-dzambil ladzi a'lam wa minadz-dzambil ladzi la a'lam. Contoh, pada saat kita ngaji, kemudian ada adzan. Suatu ketika, kadang pada saat adzan itu kita masih ngobrol. Oke, kita merasa itu dosa enggak? Kadang enggak. Bisa jadi itu dianggap dosa. Oke. Nah, kalau ada orang melakukan dosa kecil terus sembrono, dianggap dosa kecil, jelalatan matanya dan sebagainya. Nah, itu enggak adil, artinya dia fasik. Ya? Dia fasik. Mas Rodi. Ya. Sehingga perawi itu enggak boleh tukang bohong, tukang gibah, tukang ini. Standarnya ginilah. Ya. Kalau ibaratnya kurir tadi itu, kalau misalkan kurirnya tadi itu udah terkenal tukang nyolong paket, kira-kira ada yang percaya enggak? Enggak. Nah gitu loh kabarnya. Kenapa sih seorang perawi itu
nggak boleh fasik gitu loh. harus adil, nggak boleh fasik gitu. Lah kalau kurirnya itu tukang nyolong, terkenal tukang nyolong, siapa yang mau percaya? Ada. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا. Ya, begitulah gambarannya. Sampai akhirnya alhamdulillah kita ketemu kelas-kelas hadis yang ini fiber optik, ada yang oh ini premium, terus kemudian ini yang ini. Nah, kalau pengen tahu yang kelasnya fiber optik itu ya di Sahih Bukhari. Itu fiber optik semuanya itu. Terus yang kedua adalah ya saya Muslim, udah jelas. Makanya di situ sahihan. Selebihnya itu ada ini, ada apa namanya, haditsun hasanun. Nah, sahihun. Nah, itu kan ada keterangannya. Begitu ada. Jadi tinggal kita ngikuti aja bagaimana. Nah, kalau kepingin lebih dalam ngecek sendiri, ya silakan. Itu repot tapi hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Seorang pelajar ilmu hadis ya memang begitu. Jadi ngecek. Jadi dia bukan hanya pada satu kitab, banyak sumber. Dan bukan hanya sekedar pada apa namanya ini satu sumber, tapi juga dari berbagai fan itu artinya ya dari sisi jarah, adalah jarah wa ta'dil. Oh, ini penilaian dari para ulama itu bagaimana, itu dia mengikuti, dia satu persatu teliti gitu. Nah, itu salah satu keunggulan yang didapatkan bagi orang yang mendalami ilmu hadis. Nah, orang yang seperti itu jelas dia akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ada hadis ya, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan adkhaltuhu yaumul qiyamati tahta syafaati. Itu di kitab Jalal Afkar, di baliknya itu ada orang yang berinteraksi, yang istilahnya hidupnya itu hanya untuk ngurusi hadis, begitu, masya Allah dia akan mendapatkan. Terus kemudian naddarallahu mura'an sami'a minna syai'an faballahu kama sami'a farubba muballagin aw'a sami'a. Ya begitulah gambarannya. Jadi nggak ada ruginya kalau kita ya. Yes. Alhamdulillah. Sekarang waktunya apa? Rekomendasi untuk biografi para perawi itu sama sahabat yang Gimana? rekomendasi kitab yang tentang biografi perawi itu. Mizanul I'tidal. Mizan tidak. Ada nggak kitab? Mizanul Mizan. Ya seperti itu. Ada. Terus kemudian ada beberapa itu yang dulu waktu satu kitab saya lupa namanya. Ya, saya lupa namanya. Waktu pendirian Matali ini kan disuruh ngirim proposal rencana kurikulum. Ya, itu kan ada yang bagian tarji apa namanya? Tarji apa? Ta'dil, al-jarh wa ta'dil itu genrenya ada macam-macam, kitab-kitab itu ada. Genrenya macam-macam. Ada yang kumpulan kitab sahih, kemudian yang ini, terus kemudian tapi kalau kitabnya Abuye ini udah cukup ini sebenarnya. Cukup untuk memetakan ini apa itu udah sangat cukup. Tapi kalau pengen lebih dalam satu-satu orangnya, ya harus di ini. Jadi untuk mengetahui apakah dia itu tukang bohong atau enggak, kan harus tahu sisi hidupnya, tahu biografinya, dan itu nggak semua kitab mengungkapkan. Misalkan saya apa namanya ini, sampai tahu sama saya masih belum tahu sisi gelapnya dia, itu belum tahu. Misalkan begitu, padahal ini muasir, bayangan, paham? Artinya kan enggak asal ngeklaim gitu loh. Jadi benar-benar harus ini istilahnya datanya itu banyak. Data yang diinput itu banyak. Ya repot benar. Tapi nggak akan ada yang istilahnya berat-berat, tapi bukan mustahil.
Nah, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Jadi di Hasan ini misaluhu ya. Jadi fa'ulima bihadza, maka dari sini diketahui anna syurutul hasan, bahwa persyaratan hadis hasan mislu syurutis sahih, adalah setara sama dengan syaratnya hadis sahih. Fima ada syarat asal, hanya saja atau selain pada syarat yang ketiga, yaitu masalah dobet memori. Fa innahu fis sahih, kalau dalam hadis sahih fiber optik yustaratu ayyakuna fil martabatil ulia, dia harus SSD. Itu SSD. Amma fil hasan, adapun kalau derajat hasan, fa innahu la yustaratu dzalika, enggak diharuskan harus SSD, tapi yaktafi bi khifatid dabt, yang penting bisa nampung memori dan tetap presisi, meskipun enggak secepat, enggak secanggih daripada SSD itu. Contohnya gimana? Misalu hadis Muhammad bin Amr. Nah, itu Amr bukan Omar. Kalau setelah ro ada gandengannya wawu, alif atau alif yang lainah, nah itu bacanya Amr bukan Omar. Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salmah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini fa Muhammad bin Amr hada masyhurun bis sidqi, tapi walaisa fi wayatil hifd. Jadi kurir 1 misalkan dari Abu Hurairah, kemudian kurir 2 ini Abi Salamah, kemudian kurir 3 adalah Omar bin Alqamah, dan kurir keempat adalah Muhammad. Dari semua kurir A, B, C, D ini ternyata sudah centang biru semuanya, kecuali ini Omar Amr ini dia terkenal, figurnya itu bagus, kredibel dari sisi akhlaknya. Tapi masalah memorinya ini nggak sebanding dengan yang sebelum sama sesudahnya. Sehingga luaran hadis yang dibawakan oleh beliau itu standarnya ya hadisnya hadis hasan, bukan sahih. Premium berarti. Hukmu, gimana hukumnya? Huwa mithlus sahih fil ihtijaj wal amalu bihi. Itu setara dengan hadis sahih dari unsur ihtijaj, artinya bisa dijadikan hujah. Bahkan untuk urusan gaib tentang neraka, surga itu bisa pakai hadis-hadis yang derajatnya itu hasan. Ya. Wal amali bihi, dan kewajiban mengamalkannya. Jadi kalau udah benar ini ada informasi dari Kanjeng Nabi, ya harus setia. Kalau ini perintahnya ini ya harus ikut, begitu. Wa in kana dunahu fil quwah, meskipun ya derajatnya di bawah levelnya sahih. Di bawah sedikit levelnya ke sahih. Walihada, oleh karena pertimbangan inilah yuqaddam alaihi as-sahihu inda ta'arudi. Ketika kelihatannya antara hadis yang sahih dan hasan ini kelihatannya bertentangan, maka tetap yang diprioritaskan adalah fiber optik. Gitu. Karena beda. Ya. Li'annahu, karena sahih a'la rutbatan, lebih tinggi derajatnya, levelnya. Rutbatan itu level minhu dari hasan. Kenapa? Idil hasan qasrat rijaluhu an rijali sahihi fil hifdzi wat tabti. Karena memori kurir hasan ini sedikit di bawah level daripada kurir sahih. Amma rijalus sahih, adapun ya, para kurir sahih fahum fi wayatil hifdzi wat dabt, semuanya mereka berada di settingan rata kanan semuanya, 100% semuanya. Begitu. Ini kurang apanya ya, saya kasih analogikan seperti itu ya. Jadi ben mudah itu loh. Karena yang kita hadapi itu adalah begitu. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu yang mudah. Kadang kita itu sudah nggak tahu secara visual, nggak tahu secara ini, akhirnya kita itu kayak ngeraba-ngeraba gitu. Jadinya kan hanya sekedar ilmu yakin. Ya kalau berilmu, kalau paham. Apalagi ainul yakin atau hakul yakin ya belum gitu. Nah, kalau nggak sampai ilmu yakin ya jadinya ya dzon. Ainul yakin. Kalau dzon nggak bisa, istilahnya pemahamannya 70% ya jadinya ya di bawah itu, ragu terhadap pemahaman ini.
Fahimin? Ya silakan kalau ada yang tanya. Kalau enggak berarti ini tugasnya siapa? Untuk yang Diskusi. diskusi. Antum sama siapa? Ya, Taib. Langsung. Ya cukup ya. Saya pikir cukup. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.